Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Santia, NIM 6422039, kelas 643A03. Baik, nama saya Ale Permatasari dengan NIM 6422049 dari kelas 643A03. Saya Samar Sari Madini dengan NIM 64221243. Di sini kita akan mempresentasikan dampak teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, dampak pada bidang pendidikan. Dampak teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut sebuah artikel di greenkids.id, dampak positif TIK terlihat dalam bidang pendidikan, seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, memudahkan akses terhadap informasi, mengembangkan kreativitas siswa, meningkatkan kerjasama, dan mempermudah komunikasi. Namun, dampak negatif TIK juga bisa ditemukan dalam bidang pendidikan. Seiring kemajuan TIK, makin sulit melindungi anak-anak dari pengaruh buruk konten di internet. Konsumsi konten dewasa via smartphone oleh anak-anak usia dini yang sampai berimbas pada peniruan perilaku buruk juga termasuk contoh dampak negatif teknologi digital. Yang kedua, dampak pada bidang sosial budaya. Dampak positif TIK dalam sosial budaya meliputi 1. Perangkat teknologi yang diciptakan mampu memberikan pengalaman berkomunikasi dengan jaringan yang lebih luas. Selain itu, akses informasi yang cepat mampu membuat kita mengetahui kabar atau informasi baik di media sosial maupun artikel. Peran TIK di sini membantu manusia supaya memperluas koneksi dan membantu dalam menyuguhkan informasi. Yang kedua, TIK memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang lebih kreatif. Misalnya, dengan adanya platform media sosial, masyarakat dapat berbagai karya seni, musik, dan video mereka dengan mudah. Berikut adalah beberapa dampak negatif TIK pada bidang sosial budaya. 1. Seiring kemajuan TIK, makin sulit melindungi anak-anak dari pengaruh buruk konten di internet. Konsumsi konten dewasa via smartphone oleh anak-anak usia dini yang sampai berimbas pada peniruan perilaku buruk juga termasuk contoh dampak negatif teknologi digital. 2. TIK memicu sifat kemalasan dan ketergantungan bagi penggunanya. Sifat kemalasan dipicu dari kurangnya penggunaan kertas dan pensil dalam pembelajaran, sedangkan sifat ketergantungan dipicu dari penggunaan internet. 3. TIK mempengaruhi kualitas hubungan antara individu. Semenjak adanya TIK, kita lebih sering bersosialisasi melalui perangkat digital daripada melalui kehidupan nyata. Di satu sisi, kita menjadi lebih mudah terhubung. Di sisi lain, kualitas hubungan berkurang karena kita menjadi lebih sibuk dengan perangkat masing-masing. Yang ketiga, ada dampak pada bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak teknologi informasi dan komunikasi pada bidang perniagaan dan perdagangan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut sebuah artikel di liputan6.com, TIK memiliki dampak positif dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan bisnis. Penggunaan TIK telah membuat pengembangan dan pengiriman berbagai teknologi memudahkan untuk pengusaha dan konsumen mereka. Selain itu, TIK juga memberikan peluang pasar baru sehingga penggunaan TIK semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang industri, seperti dalam bidang pendidikan, perbankan, kesehatan, pemerintahan, sains teknik, dan transportasi. Menurut sebuah artikel di Kompasiana, dampak negatif TIK dalam bidang perniagaan dan perdagangan meliputi 1. TIK memicu sifat kemalasan dan ketergantungan bagi penggunanya. Sifat kemalasan dipicu dari kurangnya penggunaan kertas dan pensil dalam pembelajaran, sedangkan sifat ketergantungan dipicu dari penggunaan internet. 2. Seiring kemajuan TIK, makin sulit melindungi anak-anak dari pengaruh buruk konten di internet. Konsumsi konten dewasa via smartphone oleh anak-anak usia dini yang sampai berimbas pada peniruan perilaku buruk juga termasuk contoh dampak negatif teknologi digital.
Yang keempat, dampak pada bidang pemerintahan. Dampak teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pemerintahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut sebuah artikel di Tirto ID, penggunaan TIK dalam bidang pemerintahan memiliki dampak positif dalam meningkatkan hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintahan lainnya. Beberapa dampak positif teknologi informasi komunikasi dalam bidang pemerintahan antara lain: yang pertama, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintahan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 4. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar dapat menentukan pilihannya sendiri. Hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi penghalang bagi masyarakat. Berikut ada beberapa dampak negatif teknologi informasi komunikasi dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintahan akan mudahnya terjadi cybercrime. Yang kedua, biaya melalui politik dalam pemerintahan menggunakan IT lebih meminimalisir biaya, tetapi dalam menyusun infrastrukturnya membutuhkan biaya yang cukup besar. 3. Jangkauan akses. Tidak semua orang bisa mengakses internet dengan mudah. Misalnya, mereka yang berada di pedalaman akan sulit untuk mengakses internet. Yang keempat, banyak negara yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negaranya sendiri. Yang kelima, dampak pada bidang industri otomotif. Dampak teknologi informasi dan komunikasi pada industri otomotif dapat dilihat dari berbagai sudut pandang menurut sebuah artikel di Golepi. TIK memiliki dampak positif dalam meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya produksi dalam industri otomotif. TIK digunakan untuk mengontrol mesin dan proses produksi secara otomatis. Hal ini memungkinkan produksi mobil yang lebih cepat dan efisien serta mengurangi kesalahan dalam proses produksi. Menurut sebuah artikel di Misel, dampak negatif teknologi informasi komunikasi dalam industri otomotif meliputi: pertama, TIK memicu sifat kemalasan dan ketergantungan bagi penggunanya. Sifat kemalasan dipicu dari kurangnya pengguna kertas dan pensil dalam pembelajaran, sedangkan ketergantungan dipicu dari penggunaan internet. Dan yang kedua, semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, semakin besar pula resiko keamanan siber yang dihadapi. Industri otomotif juga tidak luput dari ancaman keamanan siber, seperti serangan peretasan dan pencurian data. Yang keenam, dampak pada bidang industri retail. Dampak teknologi informasi dan komunikasi pada industri retail dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut sebuah artikel di liputan6.com, TIK memiliki dampak positif dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan bisnis. Penggunaan TIK telah membuat pengembangan dan pengiriman berbagai teknologi, memudahkan untuk pengusaha untuk konsumen mereka. Selain itu, teknologi informasi komunikasi juga memberikan peluang pasar baru, sehingga penggunaan semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang industri seperti dalam bidang pendidikan, perbankan, kesehatan, pemerintahan, sains, teknik, dan transportasi. Menurut sebuah artikel di Turboli, dampak negatif dalam industri retail meliputi: yang pertama, TIK memicu sifat kemalasan dan ketergantungan bagi penggunanya. Sifat kemalasan dipicu dari kurangnya pengguna kertas dan pensil dalam pembelajaran, sedangkan ketergantungan dipicu dari penggunaan internet. Yang kedua, semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, semakin besar pula resiko keamanan cyber yang dihadapi. Industri retail juga tidak luput dari ancaman keamanan cyber seperti serangan peretasan dan pencurian data. 7. Dampak pada bidang logistik dan manufaktur. Beberapa dampak positif TIK dalam bidang pemerintahan antara lain pelayanan yang lebih baik pada masyarakat,
peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencakupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya sendiri, dan hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi penghalang bagi masyarakat. Namun, dampak negatif juga bisa ditemukan dalam bidang logistik, investori, dan manufaktur. Menurut sebuah artikel di Turboli, meliputi ketergantungan pada teknologi dan risiko keamanan cyber. Selain itu, digitalisasi sektor logistik juga memiliki dampak negatif, seperti mahalnya biaya investasi untuk penyediaan peralatan produksi, robotik, dan transportasi, dan lainnya. 8. Dampak pada bidang teknologi keuangan. Dampak teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada bidang teknologi keuangan (fintech) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut sebuah artikel di Finansialku, fintech memiliki kelebihan dalam mempermudah layanan keuangan, seperti proses pelayanan yang murah, cepat, dan efisien. Selain itu, fintech juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sehingga konsumen tidak perlu khawatir menggunakan aplikasi fintech ini. Namun, dampak negatif fintech juga bisa ditemukan, seperti ketergantungan pada teknologi dan risiko keamanan cyber. 9. Dampak pada bidang kesehatan. Dampak teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada bidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut sebuah artikel di Inisindo, Jogja, TIK memiliki dampak positif dalam meningkatkan layanan kesehatan agar lebih efisien. Kemudian, manfaat TIK di bidang kesehatan juga dapat membantu mengatasi masalah langkanya tenaga ahli di daerah dengan menerapkan pengobatan jarak jauh, seperti telemedicine, teleconsultation, serta teleradiologi. Namun, dampak negatif TIK juga dapat ditemukan dalam bidang kesehatan. Seiring kemajuan TIK, semakin banyak orang menghabiskan waktu di depan layar komputer atau gadget. Dampak negatif ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti sakit kepala, gangguan penglihatan, dan masalah tidur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.